Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah akuntansi bank. Di sini kami akan membahas tentang valuta asing dan traveler check. Beranggotakan Anissa Rana Sabita, Fikri Hartan, Atika Rahmi, Fakhrul Akbar, Rani Elfikiah, Syauki Hidayat, Salsabila Fajriati, Anissa Putri Oktaviana, dan Ilham Aditya. Sejarah valuta asing dan perkembangannya. Pada 22 Juli 1944 digelar Konferensi Moneter Internasional yang dihadiri 44 negara. Dalam konferensi itu, ditetapkan sistem pertukaran mata uang tetap. Hasil konferensi ini membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi pada saat itu berkembang pesat. Baiklah, saya Tika Rahmi akan menjelaskan apa pengertian valuta asing. Valuta asing atau yang bisa kita singkat dengan falas merupakan mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Untuk transaksi dalam negeri, mata uang asing ini tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, namun banyak digunakan dalam transaksi dan keuangan internasional. Valuta asing yang paling banyak digunakan saat ini adalah dolar Amerika atau US dollar. Sama seperti mata uang lainnya, falas juga memiliki nilai kurs yang resmi dan tercatat dalam bank sentral. Dengan adanya falas dalam dunia perdagangan dan bisnis internasional, ini membuat risiko fluktuasi kurs mata uang suatu negara bisa ditekan seminimal mungkin. Valuta asing juga termasuk sebagai salah satu bentuk devisa. Dalam dunia trading, dikenal juga istilah pasar falas sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Baiklah, saya Salsabila Fajriati akan menjelaskan pada bagian sistem valuta asing yang berlaku. Dalam falas saat ini terdapat 3 sistem yang berlaku. Yang pertama, sistem kurs bebas atau floating. Sistem kurs bebas dalam falas dapat diartikan sebagai pembuatan kurs yang hanya berlaku pada tempat terjadinya transaksi. Contohnya adalah nilai kurs dolar pada marketplace yang kita gunakan untuk membeli sebuah barang. Yang kedua, sistem kurs tetap. Sebaliknya, dalam sistem kurs tetap, justru pemerintah suatu negara menentukan nilai kurs mata uangnya terhadap mata uang lain secara mutlak. Contoh realnya adalah dengan melibatkan bank sentral dalam transaksi valuta asing. Yang ketiga, sistem kurs terkendali. Sistem valuta asing berikutnya ini juga akan melibatkan bank sentral yang ada di sebuah negara untuk mengalokasikan pemakaian falas di negara tersebut. Kurs terkendali ini juga dapat dikatakan sebagai perpaduan dari dua sistem yang dibahas sebelumnya, di mana kurs dapat naik turun secara bebas namun pergerakannya tetap terkontrol agar tidak terlalu ekstrim. Saya Fakhrul Akbar, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan valuta asing. Berikut ini penjelasan singkat 4 fungsi valuta asing yang perlu kamu tahu. Fungsi yang pertama, yaitu alat tukar internasional. Valuta asing yang memang difungsikan sebagai uang, digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional. Fungsi yang kedua, alat pengendali kurs. Nilai mata uang suatu negara, atau yang biasa disebut kurs, bisa menguat dan melemah karena beberapa faktor. Lewat pengelolaan yang tepat dari pemakaian valuta asing tertentu, suatu negara bisa mengendalikan nilai tukar mata uang lebih mudah. Fungsi yang ketiga, alat pembayaran internasional. Valuta asing menjadi alat pembayaran sah setelah disepakati kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Itu sebabnya suatu negara bisa membayarkan impornya dengan mata uang lain seperti dolar Amerika Serikat kepada negara lain dalam transaksinya. Fungsi yang keempat, alat memperlancar perdagangan internasional. Kegiatan jual beli semakin mudah karena valuta asing, karena masing-masing negara tidak terkendala nilai mata uang masing-masing. Baik negara penjual maupun negara pembeli bisa menyepakati menggunakan mata uang yang berbeda. Selanjutnya, tujuan adanya valuta asing. Selain memiliki fungsi yang telah disebutkan di atas, kehadiran valuta asing juga bertujuan untuk beberapa hal. Berikut tujuan adanya valuta asing dalam transaksi dunia. Yaitu yang pertama, sebagai media untuk bertransaksi di negara lain, misalnya oleh turis asing. Yang kedua, sebagai media untuk mempertahankan daya beli. Yang ketiga, bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan mudah. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan di pasar valuta asing.
Baiklah, saya Nisa Rana Sabita akan membahas tentang jenis-jenis falas. Ada 4 macam, yaitu yang pertama selling rate, middle rate, buying rate, dan kurs referensi Bank Indonesia. Yang pertama selling rate merupakan nilai tukar suatu mata uang asing yang dilakukan oleh pihak bank pada waktu yang ditentukan. Kedua ada middle rate, merupakan penjumlahan antara kurs jual dan kurs beli dengan mengambil nilai tukar rata-rata dibagi 2 di antara keduanya. Ketiga ada buying rate, merupakan penentuan nilai tukar kurs beli ini masih tetap ditentukan oleh pihak bank. Yang keempat ada kurs referensi Bank Indonesia. Dikenal dengan istilah Jakarta Internal Spot Dollar Rate, di mana jenis ini merupakan cerminan kurs rupiah terhadap dolar di pasar forex. Selanjutnya yaitu kelebihan valuta asing daripada investasi lain. Yang pertama yaitu transaksi 24 jam. Tidak seperti transaksi di pasar modal, pasar falas berjalan 24 jam selama 5 hari dalam seminggu. Yang kedua yaitu likuiditas. Banyak broker atau dealer dalam pasar falas menjadikan pasar falas menjadi sangat liquid, sekaligus bisa menjadikan harga menjadi lebih stabil. Yang ketiga, rendahnya biaya transaksi. Biaya transaksi di pasar falas secara online tidak ada, namun hanya dikenakan biaya. Jumlahnya cukup beragam. Yang keempat yaitu keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga. Para trader dapat menarik keuntungan dari kenaikan harga, yaitu selisih antara ask atau offer dengan bid pada buying order. Sedangkan pada selling order, keuntungan didapat dari selisih antara bid dengan ask atau offer. Selanjutnya yaitu margin perdagangan. Perdagangan dengan margin dapat membuat daya beli investor melebihi jumlah modal yang dimiliki. Selanjutnya, two-way opportunities. Kita dapat menghasilkan keuntungan dua arah ketika market naik ataupun ketika market turun. Selanjutnya, fungsi leverage atau daya ungkit atau faktor pengali. Selanjutnya yaitu kelemahan pasar valuta asing. Terdapat 2 kelemahan. Yang pertama, risiko kurs pertukaran atau exchange rate risk. Risiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar falas. Selanjutnya, risiko negara asal. Risiko ini timbul dari akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar falas. Contohnya, intervensi bank sentral di negara tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah, dan lain-lain. Saya Syauki Hidayat akan menjelaskan contoh valuta asing. Yang pertama, the day trader, yaitu pelaku pasar yang biasanya akan menghindari memegang apapun setelah sesi ditutup dan akan berdagang dengan volume besar. Yang kedua, swing trader, mengambil keuntungan dari jangka waktu yang lebih lama. Swing trader kadang-kadang akan memegang posisi untuk beberapa jam. Yang ketiga, posisi pedagang. Biasanya jangka waktu terpanjang dari ketiganya, posisi pedagang sangat berbeda dalam perspektif pasarnya. Alih-alih memonitor pergerakan pasar jangka pendek seperti hari dan gaya swing, para pedagang ini cenderung melihat rencana jangka panjang. Keempat, leverage adalah teman terbaik pedagang harian dengan fluktuasi yang relatif kecil yang ditawarkan pada mata uang. Yang kelima, pasangan mata uang berbeda adalah satu hal untuk mengetahui seberapa banyak Anda berpotensi kehilangan perdagangan, tetapi sama pentingnya untuk mengetahui seberapa cepat perdagangan Anda bisa kalah. Akibatnya, kerangka waktu yang berbeda akan memanggil pasangan mata uang yang berbeda. Pelaku dalam pasar valuta asing. Perdagangan valuta asing di dunia merupakan sebuah rangkaian sistem yang dilakukan oleh para pelaku yang ada di dalamnya. Pelaku dalam pasar falas sangat beragam karena tidak hanya dalam skala atau ukuran kegiatan, tetapi juga tujuan dan cara memanfaatkan pasar tersebut. Pelaku dalam pasar falas dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama ada individu. Pelaku individu yang bermain di pasar falas umumnya didorong oleh keinginan untuk melakukan investasi dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan melakukan impor untuk mengeksplorasi berbagai sumber daya baru yang lebih murah. Perusahaan melakukan ekspor untuk memperluas pasar dan jaringan distribusi produk perusahaan tersebut dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dalam mata uang lain.
Kegiatan impor dan ekspor inilah yang menyebabkan perusahaan memerlukan mata uang negara lain. Yang ketiga ada perbankan. Perbankan merupakan pasar falas yang terbesar dan paling aktif. Perbankan beroperasi dalam pasar falas melalui para pedagangnya. Istilah teknis untuk menyebut para pedagang ini adalah exchange dealer atau exchange trader. Selanjutnya ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, memelihara ketersediaan kredit, dan menjaga nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Bank sentral melakukan jual beli valuta asing atau mengintervensi pasar untuk menstabilkan nilai tukar mata uangnya. Selanjutnya ada palang pasar falas. Berbeda dengan spekulan atau arbitraser yang melakukan kegiatan untuk diri mereka sendiri, palang falas melakukan transaksi untuk melayani klien. Palang pasar falas merupakan perantara yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan menawarkan falas di pasar falas. Yang terakhir ada spekulan dan arbitraser. Spekulan dan arbitraser adalah orang yang melakukan transaksi di pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Saya Anissa Putri Oktaviana akan menjelaskan jenis-jenis dari pasar valuta asing. Bagi yang baru terjun ke pasar valuta asing, berarti harus mengetahui dulu pasar trading forex. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, pasar spot. Pasar spot adalah tempat jual beli mata uang asing di bank dan money changer. Yang kedua, pasar forward. Pasar ini melayani transaksi forward atau kontrak pembelian mata uang asing dengan perjanjian di awal dan biasanya dilakukan di bank-bank besar. Perdagangan di pasar ini ditujukan bagi perusahaan agar dapat mengamankan perbedaan kurs. 3. Pasar futures. Pasar ini untuk perdagangan berjangka dan mirip pasar forward. Perbedaannya untuk pasar ini dilakukan di pasar bursa komoditi. Yang keempat, pasar swap. Transaksi swap merupakan kontrak forex gabungan antara transaksi spot dan forward. Tujuan transaksi swap falas adalah untuk mendapatkan kepastian nilai kurs transaksi valuta asing selama periode kontrak swap dan menghindari kerugian akibat fluktuasi nilai tukar uang. Yang terakhir, pasar opsi. Trader yang membeli opsi berarti dia membeli pilihan atau kesempatan. Misalnya, membeli opsi untuk 30.000 US dollar pada harga 14.690 rupiah pada 4 Agustus 2020. Pada tanggal tersebut, trader ini boleh menjalankan opsi atau mengambil kesempatan lain. Baiklah, saya Tika Rami akan menjelaskan apa itu traveler check. Traveler check itu merupakan alat pembayaran sama seperti cek, namun dia ini diciptakan untuk orang yang berpergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang ditunjuk. Berpergian yang di sini tuh maksudnya adalah pergi ke luar negeri. Ya, jadi dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal tertentu dan dijamin dari kehilangan atau pencurian. Cek tadi diterima sebagai pengganti uang tunai oleh para pedagang dan dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu. Lalu apa sih keuntungan dari traveler check itu sendiri? Yang pertama, traveler check ini meminimalisir resiko perampokan dan kehilangan uang. Lalu dapat digunakan untuk turis, baik turis asing maupun domestik. Lalu praktis dan mudah untuk digunakan, dan jika perjalanan telah selesai dan cek perjalanan itu tidak lagi digunakan, maka dapat dikembalikan kepada bank penerbit dan sisa uang itu nanti akan diambil lagi oleh pemegang cek perjalanan. Lalu apa sih ciri-ciri dari traveler check? Yang pertama, traveler check ini tidak dibatasi waktu ya, beda dengan cek yang biasa atau tergantung dari bank yang menerbitkan cek tersebut. Lalu traveler check ini nilai yang terkandung dalam cek telah tercetak dalam bentuk pecahan seperti 10, 20, 50, 100 hingga 500 dolar Amerika Serikat. Lalu traveler check tidak dikenakan bea materai. Lalu tanda tangannya itu beda dengan cek yang kayak biasa ya. Kalau traveler check ini dia harus dibubuhkan 2 kali. Yang pertama itu pas saat membeli cek, dan yang keduanya itu saat cek akan diuangkan. Kedua tanda tangan dilakukan di depan petugas yang berwenang. Nggak boleh kalau tidak ada petugas yang berwenang. Lalu traveler check ini cuma ditandatangani oleh satu orang yang berhak saja, dan uang yang ada di dalam cek itu bukan berasal dari dana yang tersimpan di bank. Beda dengan cek yang biasa.